Oh, Marhaban ya juga. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ikhwanihi minan nabiyina siddiqina wa syuhada'i was sholihin wa ila jami' ulama muhaqqiqina wa sufin ala zikratu kutubahum khususan li Syekh Abdul Qadir Azilani wa Syekh Abi Hasan As-Sajili wa Syekh Baudin Aqsabandi wali khususan li Syekh Abdul As-Singkili wa Syekh Hamdi Al-Fatsuri wa Syekh Mudawali Al-Khalidi wa Al-Alamani wa Arsyadani min Arbi Syariati wa Tariqati wal Awrati wal Iskarati Syekh Hamdi Al-Khalidi wa Syekh Jabisa wa Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki wa Abu Baikati wa Tukur wa Abu Mahabah wa Al-Istazilindi wali abina wa umina wa yati supaya memperoleh amran wa usul jami'ati wa usul jami'ati salihah khususan niati hajal jamaah syukurillah lahu wa lahum al-fatihah warahmatullah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil imani wal islam wa ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah untuk mau berhadir di majelis zikir ini, juga majelis ilmu Baitul Quran. Baitul Quran di Desa Ujung. Ini terbuka untuk umum ya. Boleh siapa saja yang berhadir. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tidak lupa pula ulama-ulama baik mutaqaddimin dan mutaakhirin yang sabar keduanya. Ibu-ibu jemaah pengajian Baitul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang fadilah daripada atau keutamaan daripada hadir di majelis zikir atau majelis ilmu, sehingga salah satu dari fadilahnya itu seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dijauhkan daripada api neraka, didekatkan kita kepada surga, dan apalagi bisa menolak bala. Bisa menolak bala. Maka hadir di majelis ilmu itu sendiri, dengan kita berzikir itu tanpa kita niatkan sudah dapat sebenarnya kita pahala terjauh daripada apa itu bala. Fadilahnya terjauh daripada bala ketika kita sudah berzikir. Tapi karena kan kita itu namanya di majelis ilmu ya kan, sambil menuntut ilmu, maka wajib pula kita berniat sambil meniat kita menuntut ilmu. Jadi niat menuntut ilmu ini diterangkan dalam kitab Ta'lim Ta'lim Ibu itu liridailah, untuk mencari keridhaan Allahnya kita. Apalagi ijaratul jahli li nafsihi wa khairihi, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan juga kepada orang lain. Artinya dengan kita mengetahui bisa pula kita ajarkan kepada orang lain, ya kan? Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, balighul anni walau ayat, sampaikanlah ajaranku walaupun satu ayat. Jadi kalau kita sudah tahu kan kita sampai pada orang, tidak boleh begitu, ayo kita begini, ini besar pahalanya kan gitu. Kenapa? Karena man da'a ilal huda falahu ajru misra ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dzalik. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dapatnya satu pahala sama seperti orang yang dia ajak. Sebaliknya man da'a ilal dalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan
falahu ismun, baginya dosa. Sama seperti dosa yang dia ajak tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi itu kalau kita sudah berilmu, maka kita bisa mengajarkan kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi sebenarnya ibu-ibu, itu pahala yang paling besar, kata Rasul, sedekah yang paling besar pahalanya selain zikir, ya kan? Kemarin kan ketika kita belajar zikir, asbabun wurud, sebab turunnya hadis Nabi Muhammad SAW tentang zikir setelah subuh kita baca 10 kali itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebab turunnya kan ada sahabat yang ingin menandingi pahala-pahala orang dermawan. Dia tidak mampu, miskin, ingin juga dia bersedekah macam orang kaya. Maka bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana saya ingin mendapatkan pahala sebagaimana orang dermawan itu. Maka kata Rasul, bacalah zikir la ilaha illallah sampai akhir. Yang setelah subuh kita baca 10 kali, setelah maghrib 10 kali, ya kan? Kalau bisa diperbanyak itu. Pahalanya itu seimbang, bahkan melebihi dari pahalanya orang dermawan. Jadi itulah maha kuasanya Allah, maha lembutnya Allah. Setiap orang itu punya prioritas, punya kualitas. Sekalipun dia tidak punya harta, Allah berikan dia kelebihan. Bisa dia berzikir karena lapang waktunya. Waktunya, maka sebisa mungkin kita pergunakan waktu kita itu untuk bermanfaat. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, syai'un mahbunun, 2 hal yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Ini yang sering kita lupa, masih sehat, mali hawa. Yuk kan? Begini saja terasa ibu-ibu kau mengajar itu nikmat mata sudah dicabut rabun. Rabun mengajar, ya Allah, susah. Kalau dululah saya sungguh-sungguh mengajar, terpikirlah begitu, rasa penyesalan. Sekarang pula sudah rabu-rabu baru banyak kesempatan mengajar. Dulu dahulu tahu aku Saidah, ya kan? Tidak tahu aku Saidah, kau tahu lah dari dulu di bawah mengaji. Jadi sudah mulai dicabut. Jadi 2 hal yang sering dilupakan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Maka untuk menutupi kekurangan kita di masa lalu itu, ibu, yang banyak waktu kita sia-sia, maka sekarang apa? Kita perbanyak sajalah berzikir, ibu. Kenapa? Ittabi'u syai'ata al-hasanata tamhuha, kata Rasul kan. Iringilah keburukannya itu dengan kebaikan, niscaya menghapus kebaikan itu akan keburukan. Dulu kita banyak bermaksiat, sekarang banyak saja kita beristighfar, ibu. Banyak kita bersalawat, banyak kita berzikir, banyak kita mengaji Al-Quran. Ampun, dan nampak ada lagi mengaji Saidah yang menghafal ayat, hafal baca. Al-Ikhlas itu dikatakan, barang siapa yang melazimi, kata Nabi, akan surah Al-Ikhlas 6 kali saja sehari, maka itu 6 kali, membaca dia 6 kali surah Al-Ikhlas, maka Allah bangunkan istananya di surga. Kau baca payah hafal ibu. Sedonya Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berzikir wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ala tumbuh sebuah pohon awak di surga. Kapan saja. Ini makanya kita di sini akan saya bahas sedikit tentang, kalau kemarin sudah kita bahas tentang fadilah zikir, maka akan kita bahas di sini tentang adab berzikir. Kapan waktunya? Jadi kan zikir itu ada 2, ibu-ibu. Saya terangkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu tsani fi adabi zikri. Pasal yang kedua pada adab zikir. Jadi berzikir ini ada adabnya. Ada adabnya. Kenapa perlu adab itu, ibu? Supaya kualitas pahala kita itu lebih. Beda kita berzikir dengan berwudu, menghadap kiblat, dengan tanpa berwudu. Itulah pentingnya ilmu, ibu-ibu. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat.
apa? Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beramal saleh beberapa derajat. Kenapa diangkat derajatnya? Karena orang yang berilmu itu kalau dia beramal, maka derajatnya itu akan tinggi, Bu-ibu. Akan tinggi, pahalanya besar yang dia dapatkan. Contoh ibu-ibu, kita berzikir, ibu-ibu. Berzikir kita tadi dengan tidak melaksanakan adat-adat zikir dapat juga pahala 10. Berzikir kita dengan kita bentuk khusyuk kita, ibu-ibu. Ketika berzikir kita ingat makna zikir itu dengan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, maka udah dapat kita 700 pahala. Kemudian berzikir kita dengan kita fokus kepada makna daripada la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah, laisa kamitslihi syai'un. Ini tidak bisa ditimbang lagi nih pahalanya besarnya. Lebih berat daripada seberat gunung. Jadi kalau kita berilmu itu, kita beramal, maka amalan kita itu meninggikan pahala kita, berkualitas pahala kita, ibu-ibu. Tapi kalau kita tidak berilmu, resiko kita atau bisa mendapat dosa lagi, bukan pahala. Ini contoh ibu-ibu. Ibu-ibu mau berwudu, air sedikit, ya kan? Ini air sedikit. Kita mau mandi wajib misalnya, ataupun mandi berwudu. Air kita sedikit, yang bisa kita pergunakan ini untuk berwudu. Orang masih ada. Kalau kita habiskan air ini kawan nggak dapat lagi. Ini haram nanti kita pakai untuk bersunat-sunat air ini. Saya cuma sebotol. Kalau saya pergunakan ini setengah botol ini bisa memenuhi anggota wudu yang 6, ya kan? Selesai ini setengah botol. Kan ada bersisa, masih bisa dipakai teman kita. Tiba-tiba kita ingin melakukan sunnah-sunnahnya. Kawan kita tadi nggak kita tinggali. Ini kita melakukan sunnah tadi udah dapat haram, Bu. Udah dapat haram kalau kondisi air kita sedikit. Tidak kalau banyak, ya kan? Kalau banyak tidak ada permasalahan dengan hukum demikian. Boleh saja kita melakukannya. Jadi begitu. Jadi resiko kita mendapatkan pahala itu besar kalau kita berilmu pengetahuan. Tapi risiko kita juga akan besar untuk mendapatkan dosa kalau kita itu awam. Makanya penting menuntut ilmu. Makanya hadis Nabi sehari sedikit saja duduk di majelis ilmu itu lebih besar pahala daripada 60 tahun beribadah. Duduk sini kita lebih besar pahalanya daripada ibu 60 tahun beribadah, itu hadis Nabi. Kenapa? Karena dengan belajar sini sah ibadah kita. Kita beribadah tadi tidak tahu, itu bisa menjadi dosa tadi, ya kan? Kalau tidak ada berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan zikir itu ada kalanya zikir hasanat namanya, dan ada kalanya zikir derajat namanya. Zikir itu ada dua, zikir hasanat dan zikir derajat. Zikir hasanat itu menghasilkan akan pahala dan tiada berkehendak kepada segala adab zikir yang lagi akan datang ini. Adapun zikir derajat itu maka berkehendak kepadanya. Jadi ini dia zikir yang tanpa adat tadi, Bu, boleh kita sambil masak, sambil menyuci berzikir kita, zikir yang di lisan, hati kita juga berzikir, itu berpahala, Bu. Tetap berpahala. Namanya zikir hasanah, tidak perlu adat. Tapi kalau seandainya kita lakukan dengan adat, maka lebih besar pahalanya. Ini kualitas pahala, Bu. Ketika kita lakukan berwudu dengan tiada berwudu itu dilipat 10 kali. 10 kali. Kalau seandainya ibu dapat pahala dikasih malaikat tadi berzikir 10 kali tanpa ada adab, kalau kita sudah pakai wudu dapat dilipat lagi 10 kalinya. Berarti kalau kita berilmu, amal kita, hisab kita nanti bisa banyak kebaikan kita, sekalipun sedikit yang kita lakukan. Ibu-ibu berwudu sholat dengan bergosok gigi kemarin kan, pahalanya lebih afdal daripada 70 kali tanpa bergosok gigi. Ini orang awam misalnya, dia sholat tanpa bergosok gigi, melakukan sunnah-sunnah. Dia sholatnya sampai 70 kali. Kita sekali cuma sholat berjamaah zuhur tadi, pakai bergosok gigi. Ini imbang nih pahala kita. Kita sekali, dia sudah 70 kali dia berjamaah.
seimbang. Nah, jadi mana kita mau lagi? Kita mau yang lebih besar, ya kan, pahalanya. Ya kan, kalau kita berdagang mau untung kan, maka di akhirat nanti kita berlomba-lomba mencari keuntungan ibu-ibu. Di mana pahala saya? Di mana pahala saya? Gitu. Jadi zikir itu ada hasanat ibu, ada derajat. Jadi yang hasanat ini boleh kita lakukan tanpa berwudu, boleh kita berhadas besar, berhaid kita. Jangan sampai kita berhaid asik tidur-tidur saja, berzikir saja. Karena zikir itu kan tidak termasuk daripada ayat Al-Quran. Kalaupun dia itu ada di dalam ayat Al-Quran, maka itu sudah dihitung kepada zikir yang biasa sudah dipakai zikir. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ada juga dalam Al-Quran, misalnya kita pendapat, ya kan? Apa namanya itu? Jadi tetap itu dinamakan zikir karena sudah biasa dipakai untuk berzikir. Dan adab zikir itu 20 perkara, 5 perkara dahulu daripada zikir, 12 perkara kepada ketika berzikir, 3 perkara kemudian daripada zikir. Jadi ada adab zikir itu 20. 5 ini sebelum berzikir kita lakukan. Sebelum lagi kita masuk pada berzikir, ini dari derajat tadi ya. Zikir derajat ini adalah zikir orang yang sudah bertekad. Ada 5 hal yang dia lakukan sebelum dia masuk kepada zikirnya. 12 perkara ketika dia sudah berzikir, 3 perkara kemudian daripada berzikir, 3 perkara setelah dia berzikir. Adapun adab dahulu daripada zikir itu, pertama taubat daripada segala maksiat dan daripada segala sia-sia yang tiada memberi faedah kepada akhirat. Ini sudah dipelajari oleh ahli tarekat ini. Ahli tarekat sudah mempelajari taubat dulu, mandi taubat, kedua mandi atau mengambil air sembahyang, ketiga diam dan tetap supaya menghasilkan siddiq, yakni supaya benar lidahnya dengan hatinya, diam kita, mengosongkan hati maksudnya, sehingga fokus kepada Allah Ta'ala. Seperti bahwa diisharkan hatinya, disibukkan hatinya dahulu daripada menyebut la ilaha illallah dengan lafaz Allah, Allah, dengan pikir juga tiada dengan lidah. Berarti dalam hati dulu kosongkan pikiran selain daripada Allah, di hati kita menyebut Allah, 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 hingga tiadalah tinggal segala khatarnya yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melainkan hadir di dalam hatinya itu Allah, Allah juga. Maka tatkala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyebut la ilaha illallah. Berarti kalau sudah fokus hati kita berzikir kepada Allah, baru kita berzikir la ilaha illallah. Satu lagi ya Bu, keempat, minta tolong dengan hatinya ketika masuk di dalam zikir itu dengan himmah syekhnya. Jadi kita minta tolong dengan itu perantaraan guru kita, tawasul pada guru kita. Dan jikalau diserunya akan syekhnya itu dengan lidahnya pada minta tolong pada hajatnya itu niscaya harus. Jadi kalau ada kita namanya rabitah. Jadi rabitah ini ibu itu memang sudah diajarkan malaikat Jibril sendiri ketika menjumpai Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan. Karena ada hadisnya itu, disitulah awal mula rabitah itu. Artinya kalau ada kita belajar itu memang harus berjumpa dengan guru, dan tidak boleh terlalu jauh dengan guru. Kelima, mengiktikadkan bahwa ia minta tolong daripada syekhnya itu, supaya ia minta tolong daripada Nabi Muhammad SAW, karena syekhnya itu ganti daripada Nabi SAW. Jadi kita minta tolong kepada syekh kita itu untuk menyampaikan hajat kita itu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita sendiri ini tidak bisa sampai kepada Rasul. Maka kita perlu bertawasul kepada guru kita. Jadi itu adab, 5 adab sebelum berzikir bagi zikir derajat. Dan untuk selanjutnya nanti kita bahas pada pengajian yang lain, kan baru baca yasinnya. Masih ada.
kita baca Yasin terus. Saja dari itu. Yasin hangkel tanam. Baca Yasin saja, kalau masih ada waktu nanti kita sambung sedikit lagi.